Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, KRT di Satung di Ujung Banten. Selamat menempuh hidup Rabu. Hidup Rabu ya. Ini nih Rabu amazing. Selamat menempuh hari-hari yang indah meskipun dalam kondisi becek ya, nggak ada ojek tapi nggak apa-apa, yang penting banyak duit ya. Tetap di kantongnya ada duit. Nah, KRT kita akan mencoba pagi hari ini gelar kembali ngulik ngobrolkan urusan publik, tapi nguliknya agak sedikit berbeda karena kita mendatangkan ibu-ibu ini dari wilayah California bagian selatan. Iya, kamu nggak tahu ya itu yang Prancis, perapatan Ciseke. Ini ada apa sih Bu? Kok tiba-tiba Ibu menggandeng beberapa rekan kita dari PLN ULP Labuan mau ngapain? Ih, makanya kepoin di nguliknya. Ya kita mau masak. Mau masak? Jadi saya nggak sempat masak tadi di rumah. Pertama gas langka. Garanti ya? Berapa kisaran harga 40.000 kemarin aku beli ya, selisih 2 hari ke sini 40.000. Terima kasih tukang gas. Iya. Terus tukang gas. tukang gas yang jual. Warung. Iya. Dan makanya hari ini katanya ada terobosan baru nih. Ada dari inovasi PLN. baru. Betul Nah, ya. apa yang dikasih inovasinya? Nih, kita lihat ke depan nih, ke kamera nih ya. Nah, ada Bapak Bahniarno. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak ini mau ngapain dan ada apa gerangan Bapak bawa peralatan segala ke sini ke Radio Makanya Bapak Krakatau? baru berantem sama istrinya. Kenapa? Iya, diusir kali ya. Semua tuh peralatan masak, minyak dan juga kompornya pada dibawa ke radio. Ada apa gerangan? Ya, ini kita mencoba mengedukasi masyarakat. Jadi alternatif selain kompor gas, kita juga ada kompor induksi menggunakan energi listrik. Oh gitu. Jadi, lebih aman. Nanti kita coba cara memasaknya juga bersama di sini. Oh gitu. Jadi sekarang lagi akan memberikan edukasi kompor listrik, solusi untuk bisa memenuhi kebutuhan ibu-ibu ya, yang sekarang di tengah kelangkaan tabung gas LPG. Dan juga ditemani oleh rekannya Bapak Bahniarno, yaitu Bapak Nurman Suratmansyah. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Bapak ini baru lulus SMA ya? Pas kuliah. Pas kuliah. Bapak kalau boleh tahu ini kegunaan dan juga manfaat dari kompor induksi ini apa aja? Sebenarnya tentu saja kalau untuk namanya kompor kegunaannya buat masak kan. Oh gitu. Nah, betul. Untuk manfaatnya ya pertama lebih aman, ya lebih safety. Kemudian dari sisi efisiensi juga ada, lebih mudah dibersihkan. Pokoknya detailnya nanti kita sama-sama bicarakan lah, ngobrol bareng terkait kompor induksi ini. Nah, kompor induksinya ini karetnya tuh udah dipasangin tuh. Jadi kompornya ini nggak keluar api ya, tapi cenderung memang ini nggak terlalu mengkhawatirkan juga. Kalau api kan biasanya di samping jadi sumber kehidupan juga suka ada bencana karena kita lupa ketika nggak matiin kompor, apinya menyala, kitanya pulang atau pergi kemana gitu ya. Nah ini sudah dibawa juga beberapa sampel alat masaknya, terus bawa beberapa makanan yang instan agar supaya lebih mudah begitu. Seperti apa Kak Teteh? Pagi hari ini kita akan memberikan edukasi terhadap masyarakat kaitan dengan kompor induksi atau kompor listrik, di mana ini merupakan topik kelanjutan dari kemarin bahwa masyarakat mengeluhkan bahwa tabung gas LPG begitu sangat langka meskipun ada pun sangat mahal begitu. Kompor listrik induksi ini sangatlah inovasi yang ditunggu-tunggu untuk bisa menjawab dari masyarakat yang memang mempunyai keluh kesah kaitan dengan porsi masak ataupun tata cara memasak di rumah dengan menggunakan kompor induksi atau kompor listrik ya. 93,7 Krakatau Radio Air saja karena di Satung Ujung Banten hari ini di hari Rabu amazing, sebab kita kembali gelar ngulik ngobrolkan urusan publik. Dan Pak Kuatkan karena topik obrolan pagi hari ini kita akan mengangkat beberapa inovasi. Lantaran kemarin di hari Selasa ini merupakan bagian dari kontinu warga masyarakat yang mengeluhkan dan juga sangat luar biasa curhatan resahannya begitu gegara membeli tabung gas LPG dengan nominal harga yang begitu sangat tinggi karena kelangkaan dan susah didapatkan begitu. Dan pagi hari ini kita akan memberikan solusi ataupun memberikan informasi edukasi kaitan dengan jawaban dari keluh kesah masyarakat yang memang kelangkaan tabung gas, susah masak untuk di rumah. Telah hadir di studio Krakatau Radio rekan-rekan keluarga dari
PLN Rayon Labuan, ada Bapak Niarno yang merupakan manajer ULP Kecamatan Labuan. Assalamualaikum Pak Niarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak Niarno ini baru lulus SMP ya. Alhamdulillah. Masih awet muda ya. Awet muda, masih seangkatan karena usianya juga masih muda sekali, udah jadi manajer ya. Beliau ini seumuran sama Mudofar kalau tidak salah. Dulu pernah demo bareng apa pernah bolos bareng Pak? Reporter kita. Bisa jadi ya Pak ya. Oke, ada juga Bapak Nurman Suratmansa telah hadir di studio Krakatau Radio yang merupakan beliau SPV pelayanan pelanggan dan juga ADM. Assalamualaikum Pak Nurman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Luar biasa, biasanya saya yang biasa menghadap ke kantor, sekarang Bapak berdua yang menghadap saya. Saya jadi berbangga hati ini. Senang Pak bisa ke studio Krakatau Radio. Senang banget. Baik, Biasanya cuma bisa dengar suara Bang Soeb, ini langsung bisa bertatap muka, langsung bersua. Saya ketika tadi baru saja membersihkan energi begitu, tiba-tiba duluan, waduh, udah nangkring ini, kata saya. Siapa? Saya pikir yang suka ngirim paket ya, udah bawa barang. Ternyata Bapak Nurman sudah datang ke studio. Pak, ini pagi hari ini kita lebih merefresh lah ya, agar para ibu-ibu juga tidak pada bingung begitu, karena Bapak sekarang justru saya bingung, justru ibu-ibu nggak bingung tapi saya yang bingung ini bawa apakah gerangan di Radio Krakatau. Jadi karena itu juga bisa lihat bagaimanakah tutorial ataupun juga dari teman-teman PLN untuk memberikan edukasi bagaimana tata caranya, bagaimana cara dan juga mengatur hal ini semua yang sudah dibawa ke studio Krakatau Radio, karena akan memberikan wawasan edukasi kaitan dengan kompor listrik alias kompor induksi. Kita mulai dari siapa dulu nih? Dari Bapak Mbah Niarno dulu Pak. Ini kompor induksi atau kompor listrik ini apa dan bagaimana serta seperti apa gitu Pak? Terima kasih Kang Suher. Jadi ini tadi sudah disampaikan kegelisahan emak-emak gitu ya. Jadi kompor gas ya, gasnya ini udah langka gitu. Betul. Kan. Harganya juga makin naik, langka naik. Nah ini kita dari PLN mencoba mengedukasi ke masyarakat, selain kompor gas kita bisa alternatifnya bisa menggunakan kompor induksi, jadi menggunakan energi listrik kemudian diinduksikan. Nah ini nanti cara-cara penggunaannya akan didemokan oleh Kang Nurman. Nah ini kelebihan-kelebihannya juga nanti juga sambil memasak nanti bisa kita sampaikan kelebihan-kelebihannya yang jelas. Kita tidak ada gas di sini, gitu kan? Jadi aman, tidak ada misalkan api, bisa menyebabkan kebakaran dan sebagainya. Mungkin itu yang pengantarnya dulu. Baik. Dan Pak Nurman, ini kompor gas lagi saya nyebutnya. Kompor induksi alias kompor gas. Saya belum bisa move on dari kompor gas. Iya benar. Saya nyebutnya kompor gas mulu dari tadi. Kompor induksi alias kompor listrik. Ini simpel banget dengan hanya dicolokin saja, kemudian dicabut colok. Ini nggak mengeluarkan api sama sekali, Pak. Betul, kompor ini istilah kerennya kompor induksi. Nah, walaupun kalau masyarakat awam ya sering bilangnya kompor listrik, tapi sebenarnya beda. Tapi energinya tetap dari listrik. Ini sama sekali tidak mengeluarkan mengeluarkan api sama sekali. Dimana dalam fungsinya itu kita ini bisa dibilang smart kompor. Kalau ada kan ada smart handphone ya. Ini smart kompor di mana sistemnya itu kita tinggal pencet-pencet touchscreen gitu. Touchscreen itu tidak ada tombol-tombol yang dicekrek-cekrek, nggak ada. Ini touchscreen. Boleh dilihat Dok, boleh lihat. Sehingga karetnya pengen tahu. Nih penampakannya nih. Nah, ini juga kayak handphone juga nih, ada spesifikasi khusus. Nah, tergantung keperluan kita di rumah pengennya seperti apa. Ini yang namanya itu kompor induksi yang satu tungku. Iya, satu tungku. Ada juga yang 2 tungku. Nah, juga berbagai macam kebutuhan energi bisa kita setel di sini. Yang kita bawa ini adalah kompor induksi yang daya minimal digunakan itu adalah 120 watt. Dan daya maksimal itu adalah 1300 watt. Nah, dengan menggunakan kompor induksi ini dari suhu panas kita bisa atur sendiri. Tergantung keperluan kita mau masak apa nih. Nanti ada fungsi-fungsinya. Tergantung kita mau masak apa. Baik, simpel banget ya. Simpel banget. Cuman saya juga penasaran, ini keunggulannya apa saja dan bisa mungkin
kalau misalkan jadi solusi ya ketika kita lagi mendesak, kemudian lagi pada kebetulan masaknya di atas lantai gitu kan. Kebetulan rumahnya lantai-lantaian. Saya lantai 1 karena lantainya cuma ada 1 keramik. Boleh dijelaskan Pak Nurman? Nah, terkait fungsinya itu atau manfaat atau kelebihannya itu betul kata Mas Soeb barusan. Salah satu adalah ini bentuk kompornya lebih fleksibel. Dalam artian kita bisa dengan mudah dibawa kemana-mana. Lebih mudah, lebih ringan, lebih mudah dibersihkan juga. Kita mau touring misalkan, di sana tempat touring kita ada sumber listrik, ini kita bisa bawa. Cuma di tank doang. Di tank doang. Terus hemat space. Hemat space. Jadi tidak membutuhkan tempat atau ruang yang besar. Cukup dengan ruang berapa kali berapa ini ya? 30 kali 40-an lah. 30 kali 40 cm itu kita sudah bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan kompor ini. Baik. Pak, boleh dilihatin Pak, ditunjukin beberapa tombol atau fungsi dan lain sebagainya Pak. Betul. Dari kompor induksi ini. Ini sistemnya adalah touchscreen. Touchscreen. Tinggal pijit-pijit aja. Ketika kita colokin kabelnya ke sumber listrik, dia status adalah standby ya. Status standby udah nyolok. Nah, ketika kita mau nyalakan, kita di sini ada tombol on off. Kita tinggal pijit aja tombol on off ini. On berarti nyala. Nah, terus kita mau masak apa nih? Di sini ada fungsi ya. Ada buat masak air, buat penggorengan ada, buat bakar-bakar barbecue ada ya kan? Buat masak mie ada, bikin sop ada gitu. Itu udah tertera di situ ya? Ya, ada 120. Tinggal pijit aja di tombol fungsi ini nih. Function. Cet ya, function. Tinggal pilih, terus suhunya juga bisa diatur nih. Ada suhu turun. Ini nih buat naikin suhu atau wattnya. Ada suhu naik. Nah, tinggal pijit ini. Juga nanti ketika kita masak, ya, mau ditinggalin nih beberapa saat, kita bisa di timer di sini nih. Di waktu. Baik. Begitu nih. Mudah banget ya. Iya, kompor milenial ya. Milenial. Ini sejak kapan nih Pak kompor induksi ini beredar ataupun ada? Siapa yang menciptakan ini? Berarti ini Pak Bahni mungkin lebih tahu infonya nih. Kalau sejak kapannya, kalau secara detailnya kita juga nggak terlalu hafal ya, cuma sudah ini sebenarnya konsepnya sudah lama, cuma memang penjelasan ke masyarakatnya mungkin jadi lebih masyarakat kan karena mengubah kebiasaan yang tadinya jadi dari kompor gas karena enak menggunakan kompor gas. Betul. Agak mungkin belum bisa beralih kurang familiar ya begitu. Jadi makanya kita di PLN pun semua wilayah baik dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Tapi sebenarnya ini PLN itu sebenarnya tidak ada kerjasama dengan beberapa company. Nggak ada kerjasama sekali sebenarnya dengan pabrikan-pabrikan yang menciptakan atau mengeluarkan produk kompor induksi ini. Kita mengajak masyarakat, ayolah kita beralih gitu. Kita selain menggunakan gas, ternyata sekarang ini ada teknologi alternatif buat kita memasak di rumah, ya kan? Betul. Lebih mudah, lebih praktis, lebih fleksibel, lebih mudah juga dibersihkan, suhunya bisa diatur, tidak mengeluarkan asap, bebas dari asap kita di dapur ya. Betul. Biasanya kalau masak ibu-ibu itu, asapnya kemana-mana kan, ini bebas, jadi nggak ada api, nggak ada asap, suhu bisa diatur, mudah dipindah-pindah, dibawa kemana-mana. Pokoknya tinggal colok, tinggal sentuh, ini sentuh ya, tinggal sentuh bisa digunakan. Nggak pakai dicas Pak, nggak pakai dicas, tinggal colok, langsung colok aja. Tinggal colok, nggak pakai baterai. Jadi nih permukaan dan juga kompor induksi yang dibawa oleh PLN. Ini mereknya semuanya berbeda-beda. Beda-beda. Merek, harga beda-beda. Nah, jadi pada umumnya ini kita berbentuknya permukaannya kaca. Jadi lebih mudah dibersihkan, lebih licin gitu. Jadi dengan tisu, dengan lap, udah bisa selesai. Baik. Nah, ini bobot yang dia bisa tahan berapa gram, berapa kilogram? Sebenarnya bobot ini tergantung ukuran ini nih. Ukuran ini. Jadi alat-alat yang ada bisa disesuaikan, kita punya ukuran kompor induksi seberapa besar nih. Nah, nanti alat-alat juga biasa udah SN sih kayaknya. Jadi ukurannya itu udah khusus.
Oke. Ini kan ada lingkaran nih. Iya. Nah, lingkaran ini udah sifatnya udah SNI, udah standar lah. Udah standar. Jadi kita beli alat masak untuk khusus kompor induksi udah kasih pas. Nah, ini nih sekalian Bang Soeb. Oke ya. Ini agak spesial nih. Ya. Tidak semua alat masak bisa digunakan di kompor induksi ini. Ya. Betul. Ada alat masak khusus itu terbuat dari apa Bani? Ya, stainless lah. Stainless ya. Untuk mengetahui bagaimana alat masak yang bisa digunakan kompor induksi, bisa kita menggunakan ya magnet gitu kan, kita tempelin ke alat masaknya. Kalau misalkan nempel berarti ini bisa digunakan kompor gitu. induksi. Nah, untuk mendeteksi kalau ini bisa alatnya digunakan apa enggak di atau kenceng ya, apa ya kenceng ya namanya? panci itu kan Panci dari ya. aluminium, kalau itu tempel kan nggak nempel ke magnet, itu nggak bisa digunakan. Dia juga bisa mendetek loh. Ketika kita menempelkan sembarang alat masak ya ke sini, ketika dia nggak support, tempelin dia error. Oh gitu. Nggak mau, nggak menghasilkan panas. Dia Contoh kayak ini piring misalkan. Piring kan nggak terbuat dari aluminium nih. Iya. Kalau ditempel di sini nanti dia pasti error. dia error. Kalau dicoba Bunyi. Kalau Bunyinya beda. Nah, ini sekarang kondisinya lagi off ya, lagi standby lagi off. Oke. Lantas kalau misalkan kita masak air, kemudian masak-masak yang simpel aja gitu ya. Ini masak-masak yang berat juga bisa nggak? Bisa. nasi goreng bisa. Masak sayur, kita bikin sayur di sini bisa. Tinggal pilih fungsinya. Buat pilih masak sup, buat sup ada. Buat bakar-bakar dia bisa. Bakar-bakar ya bisa, tapi tetap ya untuk alatnya harus support ya. Saya juga sih belum lihat ya alat kompor induksi buat bakar-bakar seperti apa. Ya kan? Buat hotpot kita bisa makanan sayuran yang kita masak langsung bisa nih kan, ada alatnya nih. Biasa kita pengen makan hangat-hangat yang selagi mendidih. Nah, di situ sih ada fungsinya nih. Kita bisa ngedadak masak itu, makan langsung di situ, ambil gitu ya, sayuran yang sudah dimasak langsung di hadapan kita. Tinggal ambil, bisa itu alatnya. Goreng-goreng bisa, cuman memang dalam skala kuota atau istilahnya kuota ya, dalam memasak menggunakan kompor induksi itu belum bisa menggunakan kuota yang atau skala besar masaknya. Jadi kan kalau hau lah istilahnya hau ya. Hau gitu. Itu mah bisa kan? Orang Sumedang sih, Iya, orang Sumedang jadi orang Sunda. apa karena hau. Itu bisa pakai katel yang gede, tapi ini karena alatnya udah standar kompor induksinya, alat masaknya udah standar, jadi ukurannya masih terbatas. Nah, untuk kompor saat ini sudah teraliri energi listrik ya, tapi belum status on, masih standby. Nah, kita on kan aja, tinggal pijit on off ini nih. Ceklek. Nah, suaraan. Bunyi. Kayak alarman ya. Kayak bunyi itu ya, bunyi AC. Dia ada sedikit bunyi nanti ketika dia lagi nunggu ini, lagi nunggu pasangannya nih. Pasangan alat masaknya nih. Coba kita ya. Nah. Oke. Nih, Udah dipasangkan. Nah, kita mulai kedengeran bunyi. Iya. Soalnya dia udah kita pilih fungsi kita mau masak apa nih. Kita karena di sini ada menu yang spesial nih, nugget dan sosis, kita coba milih masak dengan menu fungsi di fry. Nah, di fry. Nah, Jadi untuk memindahkannya itu tinggal pencet function aja ya. Function aja, tinggal pencet function. Nah, kita siapkan tentu saja minyak. Ini yang 1000 apaan, Pak? Wattnya. 1000 watt. gitu. Nah, ukurannya. Nah, kita tinggal tuangkan aja. Ini apa namanya? Satu, Pak. udah. Ketika dia misalkan nih, kan ada aturannya paling bawah 120 watt. Ya. Ini 1300 watt. Enggak error atau enggak konslet enggak. Kalau misalkan dari sini langsung ke watt yang tinggi. Enggak. Kayak gigi persenelan itu. Aman. Tapi tetap ketika kita pijit kan dayanya dia berurut, nggak bisa langsung ke sini, nggak bisa kita pijit. Soalnya pijitnya kita di function. Oh, di function. Jadi pengaturan ini sudah masuk ke beberapa di function sini. Udah matang ya, nggak panas. Biar nggak gosong. Iya. Biar nggak gosong apanya minyaknya. Ininya nanti kepanasannya. Iya. Itu kayaknya nggak dalam waktu 1 menit juga udah siap ini, udah siap menggoreng untuk. Iya. Nanti kita suguhkan pada saat buka ya. Nah, Buka puasa. tuh, ini sangat mudah sekali ya, Kakak Teteh. Jika Kakak Teteh tertarik menggunakan alternatif energi buat
masak di rumah, terutama buat ibu-ibu, nah bisa untuk alternatifnya menggunakan kompor induksi. Nah, kompor induksi ini tidak ada keluar api, tidak ada keluar asap, lebih mudah dibersihkan, ya. Yang ada justru keluarganya bahagia. Keluarganya bahagia. Karena nggak perlu harus pusing stres mikirin tabung gas LPG yang langka. Iya, desain lebih fleksibel. Nah. Bisa dibawa kemana-mana. Kita berpergian, bekal-bekal kompor ringan. Tuh, Space udah nggak terlalu- matang tuh. Itu cepat matangnya juga. Jadi dah gue pulang dari sini ntar kalau pakai ransel, lu pakai ransel mulu dalamnya laptop, kompor. Bisa jadi gini keren tuh. Lu malah pakai kompor dalamnya. Kakak Teteh udah matang ini ya. Ini Bukan rekayasa ini. Ini panasnya merata, karena dia punya area khusus. Terus permukaan alat masak bawahnya juga khusus, udah pas dengan area panas yang disediakan oleh kompor induksi. Jadi untuk panas langsung merata. Kalau nanti dipakein ransel tiba-tiba panas sendiri gara-gara ada mantan lewat. Kalau gandengan baru Iya. panas sendiri. Itu mah haridak ya. Ya Bapak Bahdi ya. Gitu caranya ya. Matang ya. Keren. Kadang kan kalau kita membersihkan kompor gas itu ada yang lengket-lengket, mau ada yang susah dibersihkan, dia nempel-nempel. Kalau ini tinggal pakai tisu, lebih mudah kayak kanebo kan, tinggal set. Jadi nggak perlu Gampang. ada keluhan dari kompornya, wah aku ternodai. Nah, Jadi bisa gampang dibersihkan. Ini sebenarnya yang masak Pak Bandiarno. Kan gua itunya translatornya gitu. Kalau nggak ada bolak-balik takut Gosong sendiri. Naluri keibuan. Asik liatin. maklum buntutnya udah banyak ya. Walaupun masih muda ini. Iya benar. aduh jadi lapar ya. Udah matang kayaknya Bapak Pak. nggak bawa nasi sih. Gimana kalau matiin ini? Lihat rice cooker loh. Ini ternyata jeli juga ya. Oh iya gitu. Kalau matang gimana matiinnya nih? Ya, oh tinggal itu. Tinggal on off lagi nih. Ini Off belum lagi? matang merata Pak, biarin merata dulu Oh Pak. gitu ya. Kan kalau pembangunan nggak merata juga Kayaknya ada Kang keluh Soeb kesah. ini suka yang garing Pak. Oh siap. Ya, Crispy. yang keras Crispy ya, crispy. Renyah gitu. Ini udah mulai Udah. meletek. Nanti kan gua tutorialnya bisa langsung di live di video ya. Yang udah matang paling bisa diangkat boleh. langsung aja sih. Ini aja. Disaring. Udah disaring di tisu di sini sengaja. Nanti kita akan coba karena apakah makanan ini benar-benar matang merata atau tidak ya dengan hasil kompor induksi. Oh iya. Kalau nggak merata berarti yang masaknya ini. Iya, yang masaknya harus bertanggung jawab ini. Karena beliau memang tangannya udah panas listrik semua. Oke. Kalau kompor ini berfungsi dengan baik semuanya ya, saya kasih ini buat Krakatau Radio. Amin. Janganlah Pak. Jangan satu. 5 paket sih. Waduh. Tapi kalau tidak berfungsi dengan baik menurut penilaian Kang Soeb dan teman-teman di sini, saya ambil lagi. Nggak enak kalau ngasih alat yang cacat gitu Ngasih yang juga harus garansi ya. Ngasih juga ya. Enggak, Tenang. baik bilangnya gini, aku sih yes gitu. banget. Oke. Wah. Tinggal disanguin nih. Iya, di sangguan mah istilah orang dia mah. Di sangguan next sebeuh cenah. Sebasa Bu. Jangankan ikan-ikan kayak gini yang nugget-nugget gini kita mah kerupuk aja di nasi. Digalokeun gitu jeung nasinya. Jadi we nya. Asal sebeuh teh ya. Oke. Nah, crispy ta. Crispy itu buat Soeb nih. Crispy ya. Ntar yang panas mah jangan loh. Nah, Ini yang udah mudahan. Nanti jangan dulu kita matiin dulu kompor. Nah, tinggal tot. Oh, udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Dia nggak panas lagi tuh. Kalau sekarang masih panas karena kan alat ini masih panas. Kalau kita ini masih ada aliran panas di sini nih kalau kita sentuh. Harus didiamkan dulu berapa menit. Kalau ini kita angkat dari pancinya ya. ini cepet Dingin. dinginnya. Kalau ini tergantung cuacanya. Kalau ini masih panas karena Masih panas nih. Iya. Tapi kalau kita tetap simpan di sini, dinginnya kompor ini ngikutin dinginnya alat masak ini gitu. Kalau kita angkat Transfernya. beda-beda nanti kecepatan kedinginannya. Oke. Tapi yang aman buat disentuh mana aja nih area di sini nih. Kalau ketika lagi kita masak, yang paling aman itu yang menu-menu ini nih, area menu-menu ini nih. Aman ya. Karena ini sangat tipis areanya, takut khawatir kena alat masaknya. Iya, betul. Yang paling amannya di area ini.
area menu. Ini yang tidak aman ya area sini ya. Ini agak sedikit riskan karena takut terkena alat masak di sini nih. Oke. Tapi udah bisa dipegang tuh. Ya. Harus belajar debus ya, Pak. Iya. Nah, kalau panas nggak bakal Lama ngalir di ke Banten. sini. Lama di Banten, lama di Banten. Lama di Banten harus bisa bahasa Sunda. Tenang aja. Mohon. Mohon. Hatur nuhun. Oke. Sekarang aku mau coba nih, Dok. Nah, Bagaimanakah hasil dari masakan yang sudah dimasak oleh Bapak Bahniarno, manajer WP Labuan kita, dan juga Bapak Nurman Suratmansyah yang jadi chef. Chefnya siapa? Chef cocolan Jadi sausnya saya- kalau Iya. Ada tetelannya juga lagi ya. biasa juga langsung hop, nggak dipotong-potong. Kan kalau di video kita memanisin ya. Jadi so kayaknya so sweet. biasanya pakai leungeun cek. Apakah ini matang atau tidak? Tuh lihat tuh permukaannya dan juga dalamannya memang merata Kalau banget. kata Chef Arnold mah itu warna udah bagus, ya kan? Udah bagus. Warna udah bagus. Udah bagus. Emang warna menentukan kematangan. Kalau sisi warna, Iya. itu udah mencerminkan warna kalau itu udah matang. Berarti muka gua kegosongan dong. Warnanya udah nggak mateng. Oke, kita coba nih ya. We have to try. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Set. Tuh, pan, nya. Kok rasa sosis ya? Justru eta, saya juga aneh itu. Kok sosis rasanya sosis? Mateng loh, bener. Asli ya. Asli asap. Nugget. Sekarang Bukan karena supaya ini dikasihin kan? enggak. Induksinya. Ini nggak ada nepotisme ya, Pak. Oke. Real ya, real. Kita buka ala restoran. Sohor. Kan di video. Jadi kan kompornya juga kompor milenial. Kita makan Ala-ala steak gitu ya. steak. Tapi tisu berean kadinya asupkeun. Emang gua makan tisu? Nih, Lengkap. dalamannya tuh rata banget tuh. Jadi luarnya juga renyahnya. Matang gak nih? Sekali. Enak loh. Pak Bani ikut audisi Iya, jargonnya. Segernya, Pe. Tapi Barabita pasti. Matang Ini ya, matang ya. matang merata, kemudian masakannya juga benar-benar keren. Ini chefnya Bapak Bahniarno, asisten chefnya yaitu Bapak Nurman Suratmansyah. matang merata. Waktu masak tidak memerlukan waktu yang banyak, relatif singkat ya, cepat lah untuk dari sisi mulai menyalakan kompor, menerapkan alat masak, memasukkan minyak mendidih sampai matang masakannya tidak sampai 3 menit, bahkan 5 menit jauh. Dan belum. nggak memakan waktu banyak ya Enggak. untuk bisa matang merata. Next, dengan kompor induksi ini bayar listriknya bakal mahal juga nggak, Pak? Nah, untuk hitungannya semalam Pak Bani sudah ngitung-ngitung dari sisi efisiensi ya, efisiensi. Tapi perlu kita catat bersama yang aman ya untuk minimal daya listrik yang dipakai di rumah itu paling tidak adalah 1000 lah. Amannya ya, 1000 watt kan daya itu ada daya satu paket istilah orang-orang di sini besar itu 450 VA itu paling rendah. Kayaknya untuk penggunaan kompor induksi ini belum bisa, belum support dayanya. Kalau daya 900 di atas 450 itu mepet-mepet. Mepet-mepet. Daya Oh, masih ada. ini kan Iya, kan iya. 120 watt, 200 watt, 300 watt, 400 watt, 600 sampai 1300. Jadi kalau misalkan daya di rumahnya itu masih 900 ya tidak bisa menggunakan yang Yang 1300 ya, watt. nggak maksimal. Jadi maksimalnya paling ya 800, 900. Cuma memang penggunaan di daya 600 watt atau 400 watt sih sebenarnya masih bisa digunakan gitu. Cuma memang waktunya nanti jadi lebih lama dibandingkan yang tadi kita gunakan karena tadi kita gunakan 1000 watt ya. Jadi pastikan kita colokin untuk kompor induksi ini ketika kita akan masak aja. Nah, takutnya rata-rata kan kalau kita menyimpan kompor itu masih dalam jangkauan anak kecil ya. Nah, takutnya kan dia pencet-pencet senang sekali tuh kalau ada yang bisa dipencet-pencet anak kecil itu penasaran sekali kan. Nah, amannya kita tentu saja untuk selalu dicopot ketika kita tidak menggunakannya. Itu yang paling safety. Pak Nurman, kisaran harga berapa ini kalau versi terjangkau dan mungkin seperti Untuk kisaran harga yang saya cek ya, hasil survei juga nih, antara 350.000 paling rendah, 350.000 dengan watt yang memang menyesuaikan ya, ya. menyesuaikan harga 310.000 sampai
jutaan. Baik. Yang sekarang kita tutorial ini berapa? 7 juta ya? Oh ini harganya gimana ini? Udah fungsinya lengkap ya ini ya? Apa Udah paketan sama alat masaknya? 9.300.000 ya? 7. Tebak harga aja, tebak harga. Oke. Kalau di sini ada yang tanya, kalau di sini udah ada yang tersedia belum kompor induksinya? Oh iya, ada yang tanya. Oh ya, kalau ada pertanyaan di sekitar sini udah ada yang jual belum kompor induksi? Tadi sudah disampaikan Kang Nurman, keliling-keliling sini sih belum ada yang jualan gitu kan. Cuma kalau mau online itu bisa online shop gitu kan, tinggal searching kompor induksi. Nah itu udah banyak alternatifnya, pengiriman cepat. Ini masih jadi ini ya, bebas ongkir ya. Kalau 12. kalau di PLN ada nggak Pak? Kalau kita PLN sih tidak menjual kompor induksi, malah kita kan cuma mengedukasi, jadi kita hanya bawa sampel aja nih gitu kan. Jadi disangkanya ntar dagang ke PLN pada beli ke PLN. Dari kompor induksi ke PLN gitu. Jadinya bukan ini malah jualan kompor nanti kita ya. Terima kasih sudah sering ke Studio Krakatau Radio. Sehat selalu Bapak, dan mudah-mudahan wawasan dan edukasi yang sudah disampaikan tadi bisa masyarakat lebih bertambah begitu, dan kita bisa tentunya menggunakan energi alternatif untuk segala bentuk aktivitas yang kita lakukan ya. Kita tutup dulu. Demikian Ngulik Pagi hari ini.